Selama 7 bulan, pendapatan rumah sakit Provinsi Papua Barat capai 1,7 miliar rupiah. HUT Bayangkari ke-70 tahun 2022 berlangsung secara sederhana di Gedung Konvensional Arfak Mapolda Papua Barat. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda, edisi Kamis 20 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Maria Talim Bekas, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, selama 7 bulan, Rumah Sakit Provinsi Papua Barat berjalan sebagai badan layanan umum, baru mendapat 1,7 miliar, jauh dari target yang diberikan selama setahun 40 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Direktur Rumah Sakit Provinsi Papua Barat, Alnordus Tiniap, yang mengatakan sejak Rumah Sakit Provinsi Papua Barat menyandang sebagai badan layanan umum dan telah berjalan selama 7 bulan, penghasilan masih di bawah target yang diberikan selama setahun 40 miliar rupiah. Direktur Rumah Sakit Provinsi Papua Barat menyampaikan, berjalan selama 7 bulan, pendapatan yang sudah dihasilkan sebanyak 1,7 miliar. Namun pendapatan tersebut sangat rendah dengan target yang diberikan sebesar 40 miliar. Diprediksi hingga akhir tahun bisa mencapai 2 hingga 3 miliar rupiah. Dari hasil ini, pihak rumah sakit menganalisa bahwa rumah sakit provinsi belum bisa mandiri untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah sakit. Proses pembenahan harus terus dilakukan dan dukungan APBD masih sangat dibutuhkan agar standar pelayanan dapat terus dilakukan. Baru 1,7 miliar dari target 40. Jadi jauh sekali. Target 40 miliar per tahun. Baru hanya selama 7 bulan baru dapat 1, sekian. Jauh ya, Dok? Jauh. Jadi mungkin sampai akhir tahun kita dapat 2 miliar atau ya seperti itu kalau 3 miliar. Jadi sebenarnya kalau kita awal-awal kita berpikir itu karena dengan pendapatan blut yang baik misalnya, kan diharapkan kita bisa lebih mandiri, kemudian memenuhi kebutuhan makan pasien, kemudian obat-obatan, yang lain-lain. Tapi karena dengan 7 bulan berjalan dan tinggal 2 bulan atau 3 bulan ke depan sampai Desember, kita menganalisa bahwa sebenarnya kita belum sampai ke level situ. Nah, apalagi kita di Papua ya, jadi kita harus membenahi banyak sistem sebenarnya. Bagaimana kita mengcover masyarakat yang tidak mampu, yang datang dengan tidak memiliki kartu BPJS, dan kita harus melayani. Kita tidak bisa menolak pasien. Nah, mungkin kita menolak pasien, maka kita harus melayani saja. Tapi kemudian bagaimana bisa mengganti bahan habis pakai. Mungkin kalau jasa kita bisa, oke, tidak perlu kita pertimbangkan itu. Tapi obat-obat yang kita ambil, yang kita pakai dari perusahaan farmasi, kemudian bahan habis pakai, infus, jarum suntik, dan lain-lain. Kalau kita tidak mempersiapkan sumber daya dukungan APBD yang cukup, maka standar pelayanan itu akan menurun. Kita akan memilah-milah. Coba contoh lihat di beberapa rumah sakit itu, bahkan mereka cenderung memastikan ini pasien bisa bayar dulu atau tidak, baru bisa dilayani. Gitu. Kan kalau sudah begitu kan jadi tidak manusiawi. Kalau saya di rumah sakit provinsi saya sudah sampaikan bahwa yang penting kita layani pasien. Masalah bayar itu nanti urusan berikut. Bapak, berarti masih dibutuhkan subsidi yang besar ya Bapak ya? Direktur menambahkan, tahun 2022, Rumah Sakit Provinsi mendapatkan anggaran sebesar 50,8 miliar, 30 miliar untuk pembayaran tenaga kontrak, dan 20 miliar digunakan untuk operasional dan menambah fasilitas alat kesehatan dalam rumah sakit. Untuk menyelesaikan masalah ini, solusinya pemerintah provinsi harus melakukan peningkatan pegawai provinsi atau penambahan anggaran menjadi 100 miliar rupiah. Kita dikasih 50,8 miliar.
Sebenarnya yang jadi masalah kemarin kita juga dari 50,8 miliar itu karena kita punya sumber SDM yang ada di rumah sakit itu 80% itu tenaga kontrak, maka sekitar 30 miliar kita bagi bayar tenaga kontrak. Tinggal 20 miliar saja yang kita pakai untuk rutin bayar listrik, air, makan pasien, oksigen, obat-obatan, dan menambah fasilitas alkes. Dengan alkes sangat terbatas. Jadi kalau misalnya dengan kebijakan pemerintah misalnya untuk mengakomodir usulan pegawai ya, pengangkatan pegawai provinsi, rumah sakit provinsi, maka sebenarnya nanti akan mengurangi beban anggaran. Itu pertama. Tapi kalau kita hitung dengan 50 miliar apakah cukup? Yang tadi misalnya. Kalau saya untuk rumah sakit provinsi yang kita harap tadi dengan kelengkapan tadi keunggulan paling kira 100 miliar ya. Per tahun itu pada per tahun. Ya, kenapa demikian? Karena kalau di rumah sakit yang lain, misalnya di rumah sakit di luar Papua, itu dengan status rumah sakit blood, itu sebenarnya rumah sakit bisa mengurangi ketergantungan dari APBD. Karena bisa mendapatkan pemasukan dari pelayanan umum pasien. Tapi kita di Papua itu sulit. Status rumah sakit kita blood saja sudah 7 bulan berjalan. Kita pontang-panting ini karena banyak pasien yang datang dan minta gratis, membayar seadanya. Bagaimana pemasukan rumah sakit? Kita tidak bisa berharap dari situ. Maka suka tidak suka, mau tidak mau, pemerintah daerah harus mensupport anggaran yang cukup supaya kita bisa mempersiapkan tadi mulai dari obat, kemudian bahan habis pakai, kemudian membayar jasa, itu maksud saya. Jadi 100 miliar itu menurut saya itu rata-rata ya per bulan. Caranya kalau suatu saat nanti rumah sakit provinsi ini berkembang dan masyarakat banyak mandiri bisa membayar, itu mungkin bisa berkurang 70 sampai 50 miliar juga. Menurut saya masih cukup karena nanti otomatis pendapatan BUT itu akan mencukupi yang lain. Itu di luar gaji honorer. Walaupun anggaran yang diberikan tidak mencukupi, Direktur Rumah Sakit menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat akan diberikan secara maksimal. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, dalam rangka Hari Kesatuan Gerak Bayangkari HKGB ke-70 tahun 2022, Kapolda Papua Barat selaku pembina Bayangkari berpesan kepada ibu-ibu Bayangkari untuk selalu mendukung suami mereka dalam tugas dan tanggung jawab sebagai Polri. Mengusung tema Bayangkari berperan aktif dalam pemulihan ekonomi, mewujudkan keluarga tangguh Indonesia tumbuh. HUT Bayangkari ke-70 tahun 2022 berlangsung secara sederhana di Gedung Konvensional Arfak Mapolda Papua Barat Timaripi, yang juga berlangsung secara virtual bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Polisi Lestio Sigit Prabowo. Dalam sambutannya, Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Monang Silitonga menyampaikan bahwa saat ini Polri sedang dalam kondisi terguncang dan menjadi sorotan masyarakat di akhir-akhir ini, baik disengaja maupun disengaja oleh oknum anggota Polri. Untuk itu, melalui Hari Kesatuan Gerak Bayangkari HKGB ke-70 tahun 2022, Kapolda Papua Barat selaku pembina Bayangkari berpesan kepada ibu-ibu Bayangkari untuk selalu mendukung suami mereka dalam tugas dan tanggung jawab sebagai Polri. Sekarang ini sedang digoncang, dan sedang tergoncang, baik itu secara sengaja, baik itu secara tidak sengaja oleh pula anggota Polri sendiri ataupun yang berusaha pihak-pihak lain untuk melakukan goncangan terhadap Polri. Nah, saya selaku Kapolda Papua Barat dan pembina Bayangkari daerah Papua Barat memohon yang sama apa yang disampaikan oleh Pak Kapolri tadi itu. Mari dalam ulang tahun Bayangkari, Hari Kesatuan Gerak Bayangkari yang ke-70, bukan lagi usia yang muda, ini sudah usia yang sangat
panjang ya, 70 tahun, dan khususnya pada ulang tahun yang ke-70 ini saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri tadi itu. Mari ibu mendukung suaminya ya, apalagi kita di Papua Barat ini daerah yang katanya dalam tanda kutip kita adalah daerah operasi ya. Jadi saya beberapa kali menyampaikan kepada ibu-ibu agar ibu-ibu menjadi penolong bagi suami ya. Kepada ibu-ibu Bayangkari lebih banyak berkonsentrasi mendukung suaminya dalam situasi berat dan sulit ini. Karena ke depan tidak ada jaminan ekonomi semakin baik. Namun faktanya 68 negara saat ini telah mendaftar di Bank Dunia akibat krisis pangan yang sedang melanda dunia. Mari ibu terus lebih banyak berkonsentrasi untuk mendukung suaminya dalam situasi yang berat ini, dalam situasi yang sulit ini, karena ke depan ini tidak ada jaminan satu ekonom pun yang menjamin atau satu pejabat negara pun yang menjamin situasi ke depan ini akan semakin baik. Yang ada faktanya adalah seperti apa yang disampaikan Pak Kapolri tadi, beberapa negara atau bahkan 68 negara sedang antri di menjadi pasien Bank Dunia IMF untuk mendaftar menjadi pasien IMF, dan 28 negara sudah menjadi pasien. Nah, kita masih bersyukur di Indonesia, khususnya di Papua Barat ini kita masih bisa makan tepat waktu, bisa istirahat tepat waktu. Kalau tadi itu 19.600 di seluruh dunia orang meninggal karena kelaparan. Ya. 3 isu penting yang sekarang terjadi yaitu isu pangan dunia yang paling besar. Ya. Isu pangan dunia di seluruh negara terjadi bencana. Ya. Selain Turut hadir Wakapolda Papua Barat, Ketua Bayangkari Polda Papua Barat, para Kapolres dan pejabat utama di lingkungan Polda Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, dalam rangka memeriahkan HUT Kabupaten Manokwari ke-124 tahun, pemerintah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan gelar Lomba Yospan Jalan. Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam bulan bakti gotong royong melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rabu kemarin menyelenggarakan Lomba Yosim Pancar guna memeriahkan HUT Kabupaten Manokwari ke-124 tahun. Lomba yang berlangsung Rabu sore kemarin diikuti oleh 37 grup tari yang terdiri SMP 9 grup tari, SKPD 2 grup, dan kategori umum 26 grup tari. Lomba Yospan Jalan mengambil start dari Jalan Merdeka dan finish di Lapangan Borarsi dibuka oleh Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo. Wakil Bupati Edi Budoyo dalam sambutannya sebelumnya membuka Lomba Yosim Pancar, menyampaikan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan untuk dapat menjalin kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong, seperti tarian Yospan yang dimaknai sebagai tari pergaulan. Para peserta Lomba Yosim Pancar yang sangat saya kasih, sangat saya banggakan, dalam rangka memperingati HUT Proklamasi yang ke-24, panitia gotong royong, bulan bakti gotong royong melaksanakan beberapa kegiatan, di antaranya gerak jalan Lomba Yosim Pancar yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari. Kita tepuk tangan untuk Kepala Dinas ya, dengan seluruh aparatnya melaksanakan dengan penuh semangat dan sukses. Oleh karena itu kita patut mengapresiasi dan kita melaksanakan Lomba Yosim Pancar ini kita sambut dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Kita jalin persaudaraan, kita jalin persahabatan, kita jalin kebersamaan di antara kita semua. Tidak ada yang kerja sendiri-sendiri, tidak ada. Semuanya adalah kerja bersama.
apalagi namanya tim Yosep Pancar. Satu salah akan mempengaruhi semuanya. Oleh karena itu, semuanya harus melaksanakan tari-tarian dengan baik, dengan benar, supaya semuanya dilihat dengan rapi. Itu pesan saya, ya mudah-mudahan kita memeriahkan HUT Proklamasi ke-124 ini dalam rangka bulan bakti gotong royong untuk menjalin kebersamaan, menjalin kekeluargaan, menjalin persaudaraan di antara kita. Memang tari-tarian Yosep Pancar ini adalah untuk menjalin kebersamaan di antara kita semua. Mari kita sambut tari-tarian Yosep Pancar ini dengan penuh sukacita. Kegiatan yang dikemas oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam bulan bakti gotong royong memeriahkan HUT Kabupaten Manokwari ke-124 tahun pada tanggal 8 November mendatang, yakni gerak jalan yang sebelumnya berlangsung pada Senin 17 Oktober dan lomba Yospan Jalan yang telah berlangsung Rabu kemarin. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Bulog Fak-Fak Papua Barat di penghujung tahun 2022, konsekuensi menjaga ketersediaan stok dan kestabilan harga beras. Bulog Fak-Fak secara berkala melakukan dropping bahan pokok sebelum stok habis di gudang. Hal tersebut dijelaskan Kepala Bulog Divisi Regional Papua Subtribe Wilayah 3 Fak-Fak Muhammad Wahyudin kepada TVRI di ruang kerja kantor Bulog Fak-Fak Senin 17 Oktober 2022. Muhammad Wahyudin mengatakan ketersediaan beras di gudang Bulog Fak-Fak saat ini sebanyak 1.400 ton, diproyeksikan per bulan 300 ton, di akhir tahun bisa saja surplus sebanyak 800 atau 900 ton. Sedangkan gula ada 30 ton, akan ditambah untuk ketahanan hingga Natal dan Tahun Baru sebanyak 50 ton. Tepung ada kendala, akan ada dropping, harga relatif aman. Dan juga tambahan tepung 5 ton. Ditambahkan oleh Kepala Bulog Fak-Fak Wahyudin, tepung aman dan tidak ada pengaruh di pasar. Dan akan ada dropping tepung 5 ton untuk permintaan pasar. Dijelaskan lagi terkait kebutuhan gula per hari 1 ton dan per bulan 30 ton. Untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru akan ada dropping sebanyak 50 ton. Muhammad Wahyudin melalui TVRI menginformasikan kepada masyarakat Fak-Fak yang membutuhkan beras, gula, dan minyak goreng serta tepung terigu dapat membeli secara eceran di tempat pelayanan umum Bulog Fak-Fak dengan harga murah. Sementara harga beras premium 11.000 per kilogram, gula pasir 14.000 per kilogram, tepung terigu 11.000 per kilogram, minyak goreng kemasan 1 liter dengan harga pemerintah sebesar 14.000 per kilogram. Masyarakat juga dapat membeli langsung kebutuhan beras, gula, tepung, minyak goreng di outlet Bulog Divisi Regional Papua, Subdivisi Regional Fak-Fak yang terletak di Jalan Cendrawasih Fak-Fak Utara. Berada dalam pusat kota Fak-Fak Provinsi Papua Barat dan ada juga outlet Mitra Bulog di beberapa tempat di kota Fak-Fak dengan tampilan rumah pangan kita. Dari Fak-Fak, Frans Tamaila melaporkan. Saudara, jajaran Polres Manokwari diingatkan tidak bermain-main dengan narkoba. Bagi oknum anggota yang terlibat penyalahgunaan narkoba, tentu sanksi tegas akan menantinya. Demikian hal tersebut ditegaskan Kapolres Manokwari, AKBP Parasian Herman Gultom belum lama ini kepada media, tegak lurus sesuai arahan dan perintah pimpinan tertinggi Polri dan Kepala Kepolisian Daerah Polda Papua Barat. Untuk anggota di wilayah Polres Manokwari, tidak ada yang coba-coba terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Bahkan Kapolres mengatakan, bagi anggota yang terlibat dengan barang haram tersebut ataupun terindikasi maupun tidak mesti memakai, namun ikut membantu dan lain sebagainya, tentu hukumannya tentu sama dan akan direkomendasikan dengan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Tegak lurus dengan arahan ataupun petunjuk daripada pimpinan untuk anggota yang tidak ada anggota yang terlibat ataupun tidak boleh terlibat dengan penyalahgunaan narkoba. Bagi anggota yang terlibat ataupun terindikasi terlibat, baik hanya
tidak mesti memakai, tapi juga membantu, kemudian melayani dan lain seterusnya. Tentunya ini sama hukumannya adalah akan direkomendasikan untuk pemberhentian tidak dengan hormat. Gitu. Kapolres juga menghimbau kepada masyarakat agar dapat bekerja sama dengan Polri untuk dapat memberantas peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Manokwari, Provinsi Papua Barat. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap aparatur sipil negara harus membangun diri untuk bisa bekerja sebagai abdi negara dalam melayani masyarakat di Papua Barat. Hal tersebut disampaikan Asisten 1 Sekda Papua Barat, Robert Rumbekwan, dengan tegas mengatakan saat ini pemerintah pusat sedang fokus agar belanja pegawai jangan meningkat lebih dari 50%. Hal yang sama juga akan diterapkan di Provinsi Papua Barat. Apabila belanja pegawai lebih, maka konsekuensi yang akan dilakukan, ASN yang malas tidak melakukan tugas dan tanggung jawab akan diberhentikan. Dalam pesannya, Asisten 1 Sekda Papua Barat, Robert Rumbekwan, dalam arahannya mengatakan, pegawai yang pemalas, yang fokusnya hanya uang dan sering curiga satu sama lain, lebih lanjut disampaikan kepada aparatur sipil negara, yang ke kantor hanya datang absen tetapi tidak melakukan pekerjaan. Hal tersebut harus dirubah dengan kembangkan diri untuk melaksanakan tugasnya seusai dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Jelas akan ada pengurangan sampai kembali 50%. Jadi yang pemalas silakan malas, ya toh. Terus datang kemari hanya bakalai saja dengan uang. Dulu baku curiga dengan orang lain. Terus pergi mabuk balik kemari bikin masalah. Cek punya cek, oh karena ini bidang ini yang berangkat dia tidak jadi. Ciptakan ya sesuai dengan kau punya rencana kerja dalam memberi. Jangan dulu pantau sana, dulu cerita sana, dulu cerita sini, main game, TikTok sana, TikTok sini, selesai, terus marah sana, marah sini. Jadi ingat, ini saya pesan saja, ya, sudah apa itu, ada diskusi seperti itu dan berita sudah seperti itu, tinggal dilaksanakan. Jadi jangan kita ada dalam barisan yang tersingkir keluar. Tadi saya datang kemari, ada satu staf, balik ke sana, kaget saya di jalan, cuma datang kemari, ya, tetapi dia itu Raja Palang gitu, luar biasa. Datang untuk, ya, dia lebih takut ini, mesin ini dari takut kita pimpinan. Iya toh? Kalau mesin ini tidak jawab dia punya pertanyaan, berarti mesin itu yang hancur. Iya, begitu. Jadi kita ini aneh-aneh gitu. Manusia aneh-aneh. Baik, demikian apa yang menjadi arahan saya di pagi hari ini. Atas perhatian seluruh pegawai atau ASN pemerintah Provinsi Papua Barat, saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Shalom. Hal lain juga ditambahkan Asisten 1 Sekda Papua Barat terkait tugas yang diberikan sekecil apapun harus dilaksanakan dengan baik karena sesuatu proses akan berjalan dari hal yang kecil hingga ke hal yang besar. Atau kamu masih karena saya begitu? Tidak ada pimpinan atau tidak seperti ini yang bisa bicara untuk kamu seperti ini. Hanya saya saja. Iya toh? Jadi kamu marah juga saya tidak perlu. Karena saya sudah merintis dari kamu sampai saya jadi seperti ini gitu. Iya toh? Saya tanya, kamu ini ada pernah lipat amplop atau lem-lem amplop? Pernah? Pernah? Omong
kosong. Siapa yang kerja di sini tahun 80-an? Tidak ada toh? Jadi tidak pernah lipat amplop. Sudah lem, sudah potong sendiri, lem sendiri, lipat sendiri dan lem sendiri, terus isi masuk surat dan antar jalan kaki lagi. Seperti itu. Jadi saya sudah pengalaman nih, kamu punya gaya-gaya begini. Seperti itu. Jadi ada istilah, jangan ada kotiko. Kotiko ada apa? Ya, komisi gitu. Ya, baik, saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Semangat kerja ya. Banyak. Ya, tadi malam saya ada ikuti berita bahwa Menteri Reformasi dan Birokrasi, Menpan, sudah menyikapi untuk sesegera mungkin mengurangi ASN di Republik Indonesia. Bagi ASN yang rajin dan selalu setia menjalankan tugas, tetap semangat terus untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Karena ke depan, ASN yang rajin yang akan menjadi pemimpin di Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Dalam rangka penanganan stunting di Kabupaten Manokwari, tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari mencanangkan Kelurahan Sowi sebagai pilot project penanganan stunting. Stunting merupakan salah satu penyakit kronis yang mempengaruhi pertumbuhan anak. Diakibatkan karena kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang, yakni sejak bayi dalam kandungan. Sesuai data di Kabupaten Manokwari, jumlah angka stunting sebanyak 1.418. Dalam rangka mencegahnya, tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari saat ikut berperan mencegah stunting, yang mana Selasa kemarin dilakukan pencanangan Kelurahan Sowi sebagai pilot project role model di Kabupaten Manokwari. Pencanangan pilot project pencegahan stunting dilakukan di Posyandu Bougainville dalam jangka waktu 3 bulan akan menangani gizi 35 anak stunting di Kelurahan Sowi. Hadir bersama dalam pencanangan tersebut Bupati Manokwari, Lurah Sowi, Ketua GOW, Ketua Dharma Wanita, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ketua Tim Penggerak PKK, Nyonya Febelina Indo, dalam sambutannya menyampaikan, stunting yang diakibatkan oleh kekurangan asupan gizi berdampak pada tumbuh kembang anak. Untuk itu, para orang tua diminta untuk mengetahui tindakan pencegahannya. Menyadari bahwa stunting adalah masalah kesehatan yang berisiko tinggi dan dapat mempengaruhi pertumbuhan anak hingga dewasa. Anda perlu, para orang tua, perlu mengenal berbagai usaha pencegahannya. Tindakan pencegahan stunting ini sebaiknya dilakukan sebelum, saat, dan sesudah masa kehamilan. Pahami konsep gizi, pastikan orang tua mendapatkan asupan gizi yang cukup setiap hari, terlebih saat kehamilan. Jadi ini sangat penting untuk ibu-ibu di masa kehamilan, karena itu akan berpengaruh menentukan kesehatan anaknya. Upayakan untuk selalu memberikan menu makanan yang beragam untuk anak. Jangan lupakan faktor gizi dan nutrisi yang dibutuhkan mereka setiap harinya, saat masa kehamilan dan setelahnya. Ibu pun perlu mendapatkan gizi yang baik dan seimbang agar dapat menghindari masalah stunting. Dengan dicanangkannya Kelurahan Sowi sebagai pilot project role model dalam pencegahan stunting, Nyonya Febelina Indo berharap semua pihak ikut mendukung program tersebut sehingga selama 3 bulan penanganan asupan gizi pada anak dapat teratasi dengan baik. Sementara itu, Bupati Manokwari dalam sambutannya menyampaikan tingginya angka stunting di Kabupaten Manokwari menjadi masalah serius yang harus diselesaikan karena telah menjadi isu nasional. Jadikan Sowi ini sebagai pilot project atau role model atau percontohan ya bagi penanganan stunting
di Kabupaten Manokwari secara menyeluruh. Data stunting kita di Kabupaten Manokwari yang berjumlah 1.418 dan memberikan kontribusi terbesar juga untuk jumlah stunting di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan yang luar biasa. Saya kira ini adalah masalah yang perlu kita selesaikan bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, stunting tidak hanya menjadi masalah kita di daerah saja, tapi ini menjadi isu di tingkat nasional di seluruh Indonesia yang memang akhir-akhir ini sedang diperbincangkan dan menjadi program prioritas dan sangat diseriusi oleh pemerintah untuk penanganannya, dan tentu Bapak Presiden telah memerintahkan dan juga mengarahkan kepada seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia termasuk para bupati, dan saya sebagai Bupati Manokwari tentu melihat ini sebagai hal yang penting untuk segera kita tuntaskan bersama-sama. Selanjutnya disampaikan Bupati bahwa stunting juga mencerminkan ketertinggalan kualitas pembangunan manusia serta menggambarkan kondisi kemiskinan ekstrim yang cukup tinggi. Untuk itu, apabila penanganan stunting dilakukan secara serius, maka kemiskinan ekstrim dapat dihapus. Stunting bukan retorika, namun membutuhkan tindakan dalam pencegahan, sehingga angka stunting dapat dicegah. Apa yang telah dilakukan oleh tim penggerak PKK diapresiasi baik oleh Bupati Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Sementara itu, Saudara, untuk mencegah stunting di Kabupaten Manokwari, Bupati Hermus Indo instruksikan segera melakukan pembentukan rumah gizi di setiap kelurahan di Kabupaten Manokwari. Di Sowi, Kelurahan Sowi, dan semua orang tua. Pencegahan stunting kini menjadi masalah nasional hingga daerah yang harus diselesaikan secara bersama-sama dengan langkah-langkah strategis. Untuk itu, Bupati Manokwari Hermus Indo Selasa kemarin dalam acara pencanangan Kelurahan Sowi sebagai role model pencegahan stunting di Kabupaten Manokwari menyampaikan agar setiap kelurahan membentuk satuan gugus tugas yang beranggotakan seluruh stakeholder di tingkat kelurahan dan kampung sehingga pencegahan stunting dalam waktu 3 bulan benar-benar maksimal. Ini sudah sangat tepat untuk kita lakukan. Hanya mungkin saya ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama memang kita butuh tim gugus tugas tim gugus tugas penanganan stunting di tingkat kelurahan kelurahan. Dan program penanganan stuntingnya harus jelas. Kalau kita sudah tetapkan 3 bulan penanganan stunting itu tidak boleh kendor tidak boleh kendor. Programnya harus jalan terus begitu. Jalan terus sampai dengan 3 bulan itu benar-benar kita laksanakan, lalu kita di akhir dari masa yang sudah kita tetapkan misalnya setelah 3 bulan kita evaluasi. Selama penanganan stunting selama 3 bulan, di setiap kelurahan diharapkan asupan gizi dan nutrisi kepada anak-anak akan terpenuhi setiap hari. Bermuara pada penurunan angka stunting di Manokwari, hal ini merupakan langkah strategis yang harus dilakukan. Sehingga komitmen awal tahun 2023 mendatang, angka stunting dapat menurun. Bisa serius sih, tahun ini selesai Pak. Kita bisa selesaikan masalah stunting di Kabupaten Manokwari. Atau awal tahun minimal semester pertama tahun depan Semester pertama tahun depan tidak ada stunting lagi di Kabupaten Manokwari. Lalu saya berharap juga nanti setelah kita tangani turunkan yang 1.400 ini selesai, nanti program berikut menangani jangan sampai ada stunting lagi. Bupati berharap setiap keluarga dapat mengatasi asupan nutrisi dan gizi bagi anak sejak masih dalam kandungan ibu, agar masalah pembangunan manusia dan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Manokwari dapat teratasi dengan baik. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Kamis 20 Oktober 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Talim Bekas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.